Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru, para profesor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang dari muhaqqiqil madhhab Syafi'i, pakarnya madhab Syafi'i, memiliki banyak kitab-kitab terkenal, di antaranya Riyadhus Shalihin, di antaranya Al-Arba'in Nawawiyah, di antaranya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, di antaranya Adhkar, ya. Beliau memiliki kitab-kitab yang terkenal yang tersebar di kalangan kaum muslimin, ya. Beliau mengumpulkan 42 hadis yang alaiha madarul Islam, yang dimana agama Islam berkisar 42 hadis ini, yang dimana siapa yang menguasai 42 hadis ini secara umum dia telah memahami Islam secara global, ya, secara global. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara belajar Islam dengan singkat, ya pelajari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau Anda menguasai hadis Arba'in Nawawiyah dengan baik dan benar, insya Allah secara global Islam sudah Anda pelajari, tinggal Anda tambah lagi untuk lebih mendalam. Tapi secara global, poin-poin penting dalam Islam sudah dipahami melalui 42 hadis ini. Karena 42 hadis ini hadis-hadis pilihan dari ribuan atau puluhan ribu hadis, dipilih oleh Imam Nawawi 42 hadis ini, yang setiap hadis dikenal dengan Jawami'ul Kalim atau Jami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim maksudnya hadis-hadis yang singkat namun maknanya sangat padat, dan demikianlah ciri khas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimatnya ringkas tapi maknanya sangat mendalam, dan tidak lain karena beliau adalah utusan Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis ke-27, ya. Hadis yang menjelaskan tentang apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Di sini pembahasan tidak begitu panjang, tapi kita akan bahas, ya. Saya mau masuk pada hadis ke-20 berikutnya 28, tapi hadis ke-28 sangat penting mengenai masalah bid'ah dan sunnah. Insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwasanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi sadrik, atau ma haka fi nafsik. Adapun dosa itu adalah apa yang bergejolak di hatimu, kau tidak tenang dalam hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang-orang melihat atau mengetahui apa yang akan kau lakukan tersebut. Itulah dosa. Saya ulangi, kata Nabi, al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Adapun dosa, wal itsmu ma haka fi nafsik, dosa adalah apa yang tidak tenang dalam hatimu. Wa karihta an yattali alaihi, dan kau tidak suka kalau ada orang yang tahu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua dalam pembahasan yang sama, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, ji'ta tas'alu anil birri wal itsmi, wahai Wabisah, kau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan tentang dosa? Qultu na'am, benar wahai Rasulullah, aku datang untuk bertanya kepada engkau tentang kebajikan dan dosa. Qala istafti qalbak, kata Nabi, tanyakanlah kepada hatimu, kepada qalbumu. Albirra matma'anna ilaihi nafsu, albir, kebajikan itu adalah yang jiwamu tenang kepadanya. Matma'anna ilaihil qalbu, dan qalbumu tenang. Kalau kau melakukannya kau tenang, tenteram, itu tanda dari kebajikan. Wal itsmu mahaka fi nafsi, fi nafs, dan dosa adalah apa yang mengganjal di hati, yang kok gelisah di hati. Wa taraddada fi sadr, dan meragukan dalam dada. Wa in aftaka nasu wa aftauk, meskipun orang-orang berfatwa kepadamu akan bolehnya, dan mereka berfatwa kepadamu akan bolehnya, tapi kau tetap ragu dalam hatimu. Kemudian An-Nawawi berkata, haditsun hasan, ya, ruwinahu fi musnadai al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Kami meriwayatkannya dalam dari dua musnad, ya,
di dua musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Adapun hadis yang kedua, hadis Wabisah, ya saya bacakan lengkapnya dalam lafal yang lebih lengkap, ya. Dari Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata ini yang lengkapnya, ataitu Rasulullah sallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana uridu an la ada syai'an minal birri wal itsmi illa sa'altuhu anhu. Dan aku sudah niat, tidak ada kebajikan pun kecuali aku akan tanya kepada Nabi, dan tidak ada keburukan pun kecuali aku akan tanya kepada Nabi. Dia ingin tanya kepada Nabi secara terperinci. Kebajikan ini bagaimana, kebajikan ini bagaimana, kebajikan ini bagaimana. Dan dia ingin tanya kepada Nabi tentang dosa secara terperinci. Dosa ini bagaimana, dosa ini bagaimana, dosa ini bagaimana. Tentu akan panjang. Wa haulahu isabatun minal muslimin yastaftunahu, dan di sekeliling Nabi ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi, minta fatwa. Karena Nabi adalah sumber ilmu sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu atakhattahum, qalu, aku pun melewati mereka. Qalu, mereka berkata, ilaika ya Wabisah an Rasulillah. Jauhlah engkau, sebentar, jauh dulu sebentar, jangan dekat-dekat Nabi. Qultu da'uni, biarkan aku ingin ketemu Nabi. Fa'adnu minhu, agar aku dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ahabbun nasi ilayya. Nabi adalah orang yang paling aku cintai. Fa innahu ahabbu innasi ilayya an adnu minhu. Aku ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, da'u Wabisah, biarkan Wabisah. Uduna ya Wabisah, wahai Wabisah, dekat kepadaku. Nabi lihat gelagat-gelagat. Nabi suruh, ya sudah, suruh dia dekat sini. Marratain aw thalathan. Nabi suruh sampai 2 atau 3 kali. Fadanautu minhu, kata Wabisah, aku pun dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta qa'atu baina yadayhi, sampai aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia belum mengutarakan apa-apa. Rasulullah berkata, ya Wabisah, ukhbiruka aw tas'aluni. Aku kabarkan kepada engkau atau engkau yang bertanya kepadaku? Qultu la, ya Rasul, tidak, bal akhbirni, kau yang kabarkan kepadaku. Kata Rasulullah SAW, jita tas'aluni anil birri wal ithmi. Kau datang ke sini kan untuk bertanya kepadaku tentang kebajikan dan dosa. Qultu na'am. Nabi tahu apa yang tujuan dia. Ya. Padahal dia masih renungkan dalam hatinya, tapi Allah beri kabar kepada Nabi bahwasanya Wabisah ini datang ingin bertanya tentang kebajikan dan keburuk dengan dosa. Qultu na'am. Ya. Fajama'a anamilahu faja'ala yankutu bihinna fi sadri. Kemudian Rasulullah meletakkan jari-jarinya di dada Wabisah. Wa yaqul, kemudian Rasulullah berkata, ya Wabisah, istafti qalbak. Wahai Wabisah, tanyakan ke qalbumu. Wastafti nafsak, tanyakanlah kepada jiwamu. Salah marrat. Rasulullah ngomong sampai 3 kali. Albirru, kemudian Rasulullah kasih kesimpulan sallallahu alaihi wasallam, albirru matma'annat ilaihi nafsu. Namanya kebajikan itu adalah yang jiwa tenang. Wa matma'anna ilaihi qalbu, dan qalbu menjadi tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Adapun dosa itu perkara yang mengganjal di hati, meragukan di dada. Wa in aftaka nasu wa aftauka, meskipun orang-orang berfatwa kepadamu akan bolehnya dan mereka berfatwa kepadamu. Ini ikhwan dan akhwat para dokter yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang albirru wal ism. Ya, albir kebajikan, dan al-ismu dosa. Albir secara bahasa, ya, maknanya kebajikan, dan makna albir sebagaimana bisa maknanya adalah lawan jika albir, ya, maknanya adalah muamalah kepada manusia, ya, dengan baik. Di antaranya perkataan para ulama tentang birrul walidain, ya, yaitu berbuat baik kepada dua orang tua, birrul walidain, ya. Ini makna daripada albir, ya. Kemudian bisa artinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba dan seterusnya wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Allah berfirman akan tapi kebajikan, perhatikan, walakinnal birra akan tapi kebajikan. Allah sebutkan setelah itu banyak. Di antaranya man amana billah, beriman kepada Allah adalah albir kebajikan. Beriman kepada hari akhirat juga kebajikan. Beriman kepada malaikat kebajikan. Beriman kepada Alkitab kebajikan. Beriman kepada para nabi kebajikan. Memberi harta yang dia sukai kepada kerabat, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil juga merupakan kebajikan. Di sini umum ketaatan kepada Allah, umum berkaitan dengan Allah atau dengan manusia. Ini jika albir disebutkan secara sendirian ya. Kemudian ada makna yang lain. Jika albir digandengkan dengan at-taqwa. Albir digandengkan dengan takwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Nah, ketika albir digandingkan dengan takwa, apa makna albir ketika digandingkan dengan takwa? Ini di antara dua kalimat kalau disebutkan salah satu mencakup keduanya, tapi kalau disebutkan kedua-duanya maka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu banyak seperti Islam, iman. Kalau Islam sendiri disebutkan ya Islam ya iman, iman ya Islam. Albir kalau disebutkan sendiri mencakup takwa, ini kan takwa sebenarnya. Ketaatan kepada Allah takwa. Tapi kalau albir digabungkan dengan takwa, maka ada perbedaan. Albir ketika digabungkan dengan takwa, albir maksudnya adalah fi'lu ta'at. Menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan. Adapun at-taqwa artinya meninggalkan kemungkaran, maksiat. Maksiat. Ya, itu namanya albir dan takwa meninggalkan maksiat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan ini satu, yang kedua albir yaitu seperti yang disebutkan di sini ketaatan berkaitan dengan manusia. Kebaikan pada manusia, berbuat baik pada manusia. Adapun takwa artinya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Ini secara makna albir jika dia datang sendirian, ini ketika dia disebutkan sendirian, ya sendirian. Kalau ini ketika digandingkan dengan at-taqwa ya. Baik. Kalau kita lihat makna hadis, Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sedang kita bahas, kata Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq, wal ismu mahaka fin nafs. Kebajikan adalah akhlak mulia. Dosa adalah yang mengganjal di hati. Mengganjal di hati. Adapun hadis ini kalau kita perhatikan, di sini albir didatangkan kebajikan diversuskan dengan dosa ya, diversuskan dengan dosa sehingga kebajikan di sini harusnya lebih maknanya adalah lebih mencakup semua yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebajikan di sini saya lebih condong maknanya adalah ini secara umum ketaatan kepada Allah ya, semua ketaatan kepada Allah adalah kebajikan ya, mencakup berkaitan dengan hak Allah, mencakup dengan berkaitan dengan hak manusia karena digandengkan dengan ism ya. Al-ism itu semua dosa yang dilarang oleh Allah, maka kebajikan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya disebutkan albir punya makna-makna secara sendiri, tapi oleh karenanya di sini albir maknanya adalah husnul khuluq, lawan daripada dosa yang mengganjal di hati.
Nah, metode Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Ini namanya al-qasru al-idhafi ya. Apa bahasa Indonesianya ya? Seakan-akan kalau kita terjemahkan kebajikan itu ya akhlak mulia, seakan-akan tidak ada kebajikan yang lain. Padahal maksud Nabi bukan demikian. Ya. Ketika makanya disebut oleh para ulama dengan al-qasrul idhafi, yaitu pembatasan tetapi pada tinjauan tertentu, tidak secara keseluruhan. Seperti Nabi dikatakan innama anta munzir, sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Kau hanyalah pemberi peringatan. Padahal Nabi juga pemberi kabar gembira, bukan cuma pemberi peringatan. Namun dalam kondisi tertentu pemberi peringatan lebih dominan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pemberi peringatan lebih dominan. Padahal dia juga pemberi kabar gembira. Demikian juga albirru, kebajikan ini banyak. Tetapi ketika berkaitan digandingkan dengan dosa, ya, versus dosa, maka dia lebih dominan adalah akhlak mulia. Seakan-akan kebajikan itu terkumpul banyak pada akhlak yang mulia. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak mulia. Sama seperti Nabi SAW ketika mengatakan Al-Hajju Arafah. Perhatikan kata Nabi Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal namanya haji bukan cuma wukuf di padang Arafah. Orang tawaf juga haji, orang sa'i juga haji, mabit di Mina juga haji, mabit di Muzdalifah juga haji, ya. Tawaf ifadah juga haji, ya. Ihram juga haji. Banyak hal berkaitan dengan haji. Tapi ketika Nabi mengatakan haji itu wukuf di padang Arafah, bukan berarti tidak ada bagian haji yang lain, tapi ini yang dominan. Sehingga kata para ulama, ar-ruknur rakin, rukun yang paling rukun dalam haji adalah wukuf di padang Arafah. Karena Nabi menyebutkan dia secara khusus, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Sama seperti Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Seakan-akan intisari daripada ibadah adalah doa. Intisari daripada ibadah adalah doa. Padahal ibadah banyak. Ibadah banyak ya, bukan cuma doa saja. Tetapi seperti dalam sebuah riwayat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Karena pada doa nampak semua ketundukan seseorang. Dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan dirinya, dia menangis, mengangkat tangan, mengakui dirinya miskin, mengakui dirinya hina dina, mengakui keagungan Allah. Disitulah nampak bukti dia seorang hamba. Jadi kalau orang puasa tidak begitu kelihatan, orang sedekah tidak, tapi kalau dia duduk kemudian menangis mengangkat tangan, kelihatan sekali dia itu hamba yang hina dina, yang mengakui keagungan Allah. Maka nampak sekali ibadah pada kondisi seorang sedang berdoa. Ya, makanya kalau orang berbuat syirik, doa kepada selain Allah itu syirik yang paling parah. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih parah daripada, yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, demikian juga ketika Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq, itu namanya al-qasrul idhafi. Rasulullah membatasi kebajikan pada akhlak mulia, bukan berarti kebajikan bukan cuma akhlak mulia saja, banyak kebajikan yang lain. Namun ketika Nabi menyebutkan kebajikan akhlak mulia, berarti ini perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat urgen, akhlak yang mulia ya. Baik. Akhlak mulia itu maksudnya bagaimana? Ya. Akhlak mulia. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam apa namanya? Arba'in Nawawiyah mengatakan akhlak mulia bisa berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada makhluk. Pada sama manusia. Kepada Allah, akhlak yang mulia bisa tercermin pada dua perkara kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Tercermin pada dua perkara. Pertama, mensikapi perintah Allah. Perintah atau syariat Allah dengan lapang dada. Dengan lapang dada. Tidak protes sama sekali. Itu namanya Anda berakhlak kepada Allah. Ya, makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Misalnya mau kasih ide sama Allah, harusnya begini syariatnya. Kenapa hukumnya Allah enggak begini? Ini Quran kurang, harusnya ini ada kadang-kadang dalam diri kita mungkin ya seorang coba begini hukumnya. Kayaknya kita ingin menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kurang pas, apalagi zaman sekarang. Kenapa sih? Kenapa cadar disyariatkan? Harusnya enggak ada. Kenapa salat berjamaah disyariat misalnya? Karena enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak menerima dengan lapang dada. Itu kita tidak berakhlak dengan pencipta kita yang tahu tentang apa yang terbaik di alam semesta, yang lebih terbaik bagi kita. Kita seakan-akan protes.
Itu namanya kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita enggak usah bicara kalau kita di dunia ada pemimpin atau direktur kasih aturan, apa? Kita enggak namanya kita enggak setuju, kita enggak berakhlak sama dia. Apalagi Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, fala wa rabbika, sungguhnya mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas pertikaian yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah itu mereka tidak menemukan gerundel sedikit pun dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar terima. Kata Allah, la yu'minun, tidak beriman. Kalau mereka tidak seperti ini, tidak beriman, tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan syariat ini perlu dirubah, syariat ini perlu direvisi. Apalagi perkataan orang liberal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, dia membuat syariat sendiri yang sesuai dengan udelnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Kita bilang, enggak, Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seakan-akan Anda menuduh Al-Quran cuma diturunkan untuk orang-orang Badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak berakhlaknya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertama. Yang kedua, tercermin pada mensikapi takdir yang buruk. Ini juga kita harus berakhlak dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima bahwasanya yang beri keputusan Allah Subhanahu. Kita ada mungkin tidak kuat, tapi kita sabarkan diri kita. Jadi bilang, kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa ada begini? Kenapa? Ya, sering namanya kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda disuruh untuk berusaha menghadapi musibah yang datang, berusaha untuk berobat kayak, berusaha untuk cari solusi kayak, tapi Anda terima itu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Anda kemudian mengeluh mengatakan ini kenapa Allah begini, kenapa begitu, ya, maka ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, wanita yang meratap. Kenapa? Bentuk ratapan dia itu seakan-akan tidak terima keputusan Allah. Saya anaknya meninggal, ini dosa besar. Dosa besar. Kira seakan dia mengatakan Allah, kau seakan-akan dia tidak katakan langsung, tapi seakan-akan ya Allah engkau zalim kepada saya, kenapa anak saya engkau ambil, misalnya demikian. Meskipun dia tidak ungkapkan, tapi intinya dia tidak terima dengan keputusan Allah, seakan-akan keputusan Allah tidak pada tempatnya. Ya, ini contoh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, ya laisa minna, bukan dari golongan kami. Orang tatkala terkena musibah, tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya dan menyuruh dengan suruhan jahiliyah, menunjukkan dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus belajar akhlak kepada Allah, terutama dalam dua poin ini, mensikapi perintah atau syariat Allah dengan lapang dada. Kalau orang bilang haram-haram, ya sudah terima. Mengenai kita nggak bisa jalan, urusan belakangan, tapi ini haram-haram ya sudah. Ini wajib ya wajib. Mau diapain ya? Allah lebih tahu. Cuma saya memang imannya belum sampai. Ya. Jangan kemudian kita protes, kita rendahkan, kita cari-cari alasan ya. Yang kedua, mensikapi takdir yang baik. Dengan baik. Adapun kepada makhluk, maka kita sudah sebutkan rukun akhlak mulia ada 3. Mulia ada 3, yaitu sebagaimana perkataan para ulama, ya, badlun nada, kaful adha, kemudian talaqatul wajh. Ini akhlak mulia. Badlun nada, suka membantu orang lain. Artinya lapang bantu orang lain. Kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Kemudian talaqatul wajh, murah senyum. Murah senyum. Barang siapa terkumpul pada dirinya 3 ciri ini, berarti dia seorang yang akhlak mulia. Karena akhlak mulia banyak definisinya. Ada yang mengatakan akhlak mulia itu engkau berbuat kepada orang dengan sikap yang kau suka kalau kau digitukan sama dia. Itu sebenarnya di antara juga akhlak yang disebutkan oleh para ulama, ya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Muslim akan datang suatu fitnah yang sangat dahsyat, maka Rasulullah mengatakan, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk surga ketika datang fitnah yang sangat dahsyat, falta'ti maniyatuhu, hendaknya
maut menjemput dirinya dalam kondisi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya dia bersikapi manusia alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dengan sikap yang dia suka jika dikerjakan kepada dia. Itu akhlak yang mulia. Contoh, bagaimana cara kita akhlak mulia sama ibu? Kita punya ibu, gimana akhlak mulia? Bayangkan kalau saya di posisi ibu umur 60, apa yang saya sukai? Saya suka anak saya telepon saya. Saya suka anak saya datang kunjungi saya seminggu sekali. Saya suka anak saya antarin duit sama saya. Kira-kira begitu kan? Kita kalau mau berakhlak baik sama bapak kita umur 70 tahun, kira-kira jadi bapak gimana? Ya kita ingin anak kita kontak, datang, kasih hadiah ya. Ya. Saya baca sebuah pernyataan. Ada seorang dia menyesal. Dia menyesal ketika tua. Dia sudah tua. Dia laki-laki sudah tua baru dia menyesal. Dia bilang, ternyata saya dulu tidak berbakti. Kenapa dia tahu? Ketika dia sudah tua, anaknya sering nawarkan, ayah mau begini. Dengan malu dia mengatakan, enggak nak. Nanti suatu saat anaknya lagi nanya, ayah mau jalan-jalan ke situ. Kata dia, enggak nak, ayah enggak butuh begitu. Setiap anaknya nawarkan, dia bilang, enggak ayah enggak perlu ayah. Padahal dia mau, tapi dia enggak enak. Dia baru sadar, harusnya enggak usah ditawar-tawar, langsung ajak saja. Selama ini waktu dia masih muda juga, dia tawarkan sama ayahnya juga begitu. Dia sadar ternyata dulu saya tidak berbakti. Harusnya enggak usah tawar-tawar, langsung ayah kita makan yuk, langsung begitu. Ayo kita tawar, orang tua terkadang punya rasa harga diri, malu minta sama anak-anak. Mereka kita dulu waktu kecil minta sama orang tua tidak malu-malu. Minta beli ini, minta beli anu, minta ini. Orang tua beda ya. Maka jangan sampai jadi kalau Anda ingin berakhlak sama orang tua, bayangkan Anda sebagai orang tua Anda. Bagaimana caranya? Itu berusaha kenali keperluan orang tua tanpa Anda harus tanya-tanya. Ini contoh ya. Gimana akhlak kepada orang yang mendolimi Anda? Ada orang mendolimi Anda. Terus dia minta maaf. Kira-kira gimana? Posisikan Anda sebagai, kalau saya jadi dia bagaimana? Kira-kira kalau saya jadi dia, saya ingin dimaafkan. Iya tidak? Kalau gitu maafkan. Sama. Bagaimana berakhlak mulia sama istri? Bayangkan kalau jadi istri, kepinginnya gimana jadi istri? Kepingin dibelikan emas, dibelikan mobil, kalau bisa, kalau ada duit. Kalau nggak ada ya gigit jari. Gimana berakhlak mulia sama istri? Kira-kira kalau Anda jadi istri, apa yang Anda suka? Yang kita sukai suami kita sayang sama kita, kalau mau ngobrol sama kita, ya. Nah, kalau di rumah bisa canda-canda, itu namanya suami yang baik. Sama kalau istri ingin berakhlak sama suami, bayangkan seorang wanita seandainya saya jadi suami saya, kira-kira apa yang saya sukai? Apakah kalau suami saya bilang saya, apa ini mas mau bentak-bentak? Enggak. Sampai ada orang sampai nangis depan saya. Demi Allah nangis depan saya. Dia bilang, Ustaz, saya bilang sama istri saya, sayang, saya minta kewajiban biologis. Apa kata sering sampai dia cerita sampai dia nangis. Istri dia tidak mau melayan, saya bilang apa? Ya Allah, sampai saya nggak berani minta. Ya Allah, ini akhlak mulia kayak gini. Enggak, ini akhlak wanita penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya kebajikan paling utama akhlak mulia. Paling gampang sederhana inilah. Anda suka membantu orang lain, tetangga, pada kakak, pada adik, pada istri, pada anak-anak. Boleh bantu siapa teman, ringan tangan. Kalau bahasa kita apa? Ringan tangan bahasa Indonesia. Ringan tangan. Kalau bahasa Arab panjang tangan, ya. Panjang tangan bahasa Indonesia mencuri, tapi ringan tangan kalau bahasa kita ya. Kaful adza, tidak mengganggu, tidak suka mengganggu orang, tidak suka nyinyir orang, tidak suka nyebut orang, tidak suka nyerang orang. Sudahlah, enggak usah, kita bukan gitu ya. Sedikit nyinyir orang, merendahkan orang, enggak usah ya. Murah senyum. Murah senyum ini menunjukkan hati Anda beres. Kenapa Anda tidak mau senyum? Senyum kan enggak bayar. Beda kalau kasih duit kan bayar. Tapi kalau senyum, kenapa Anda tidak mau senyum? Padahal gratis. Karena Anda merasa depan Anda itu orang enggak perlu disenyumin. Tidak berhak untuk Anda senyumin. Itu orang depan Anda itu rendahan. Saya kalau senyum sama dia seakan-akan saya murahan. Jadi Anda pilih-pilih kalau mau senyum. Kalau sama enggak senyum itu kayaknya berat sekali. Seakan-akan kalau saya murah senyum, harga diri saya jatuh. Nabi SAW orang paling suka senyum. Apa kata Jarir bin Abdullah? Sejak saya masuk Islam, tidaklah Nabi lihat saya kecuali tersenyum. Tidaklah Nabi lihat saya kecuali tersenyum. Seakan-akan kalau kita murah senyum, seakan-akan kita rendah diri, pasang wajah mengerikan, wajah sangar ya. Semua orang takut ya. Taib.
Jadi inilah akhlak yang mulia, dan ini kenapa Rasulullah SAW mengatakan kebajikan akhlak mulia, karena memang akhlak mulia ini suatu hal yang kita bawa. Beda kalau kita sholat 5 menit, atau kita sholat sholat malam mungkin setengah jam atau 1 jam, baca Quran taruhlah 15 menit, 30 menit, setelah itu selesai. Tapi akhlak yang mulia Anda bawa setiap saat. Jadi argo pahala Anda jalan terus. Ketemu istri, Anda berakhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu pembantu, akhlak mulia sama membantu, argo pahala jalan. Ketemu teman, akhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu dosen, akhlak mulia. Ketemu murid, akhlak mulia. Jadi argo Anda jalan terus. Maka kelihatannya sepele, tapi barang siapa yang sudah sampai pada akhlak mulia, pahala dia paling cepat banyak, cepat sekali. Lihat Nabi SAW berkata, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Aku suami terbaik, kata Nabi SAW. Ya. Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum li ahli. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ini kalau kita bilang penerapan daripada iman. Imannya ya akhlak mulia. Kalau Anda imannya benar, insyaallah bantu orang lain mudah, tidak ganggu orang lain, murah senyum. Tapi ingat ya, dikerjakan semuanya ikhlas karena Allah ya. Bukan untuk riya, bukan untuk dipuji, bukan disanjung sama murid, bukan disanjung sama dosen, enggak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebajikan akhlak yang mulia ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, hadis Wabisah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kebajikan ya, ini sama dengan akhlak mulia. Dalam hadis Sam'an, dalam hadis Wabisah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matma'anna ilaihin nufus ya. Matma'anna ilaihin nafs. Yang dimaksud akhlak mulia adalah yang jiwa tenang dengannya, yang kebajikan itu yang jiwa tenang. Nah, kalau Anda ingin tahu ini boleh atau tidak, ini halal atau tidak, hati kita tenang. Jangan melakukan tenang, insyaallah ini berarti baik ya. Kenapa? Karena hati kita tentram ketika kita melakukannya. Taib. Sekarang kita bicara pada perkara yang kedua, dosa. Apa itu al-itsm? Rasulullah SAW mengatakan ma haka fin nafsi. Ini ciri pertama dosa. Ciri dosa pertama yang mengganjal di hati. Ciri yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Takut ketahuan orang. Kau tidak suka ketahuan orang, dilihat orang lain. Ini ciri dosa yang kedua. Yang kedua. Nah, dalam riwayat ini kata Nabi, istafti qalbak, tanyakan hatimu. Dosa itu apa? Dosa itu ini, mahaka fin nafs, yaitu jiwamu tidak tentram, qalbumu gelisah. Yang kedua, kau tidak ingin orang lain tahu. Ya. Sebenarnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata para ulama hanya berlaku bagi orang-orang yang jiwanya benar, bukan orang yang jiwanya rusak. Kalau orang jiwanya rusak, sudah dia ini enggak pakai kaidah. Orang-orang yang suka dia joget-joget buka aurat di depan banyak orang, menurut kamu ini dosa atau bukan? Oh, saya tenang kok begini malah bahagia. Gimana mau bahagia? Seperti saya pernah lihat zaman dulu sama SMP atau SMA, ada wawancara terhadap seorang yang dia suka membuka auratnya, tapi waktu Ramadan dia pakai jilbab. Ditanya, "Mbak, waktu joget-joget?" "Iya, karena saya ingin menyenangkan hati manusia dengan melihat apa yang saya lakukan." Ingin. Menurut dia baik, itu enggak benar. Ya. Jadi yang menjadi aturan di sini berkaitan tanyakan kepada dadamu adalah orang yang masih normal hatinya. Ya, yang jiwanya masih normal. Adapun yang sudah rusak jiwanya dengan pemikiran filsafat, ya, atau dengan cinta kepada kemaksiatan, minum khamar terang-terangan, tidak punya malu, mujaharah bil terang-terangan bermaksiat, berzina, divideokan, disebarkan sama dia, manggung kemudian buka auratnya, joget-joget depan para laki, ya. Udah itu enggak jadi patokan, enggak bisa diamalkan ini. Enggak bisa diamalkan ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sederhana albir, dosa dan kebajikan. Jadi kalau ternyata kita ingin melakukan sesuatu, hati tidak mengganjal. Yang kedua, kalau orang lain tahu tidak jadi masalah, insya Allah tidak apa-apa berarti. Itu kebajikan.
Baik, timbul pertanyaan, bagaimana cara mengenal ya? Cara mengetahui kebajikan dan dosa. Kebajikan dan dosa. Ya. Cara pertama adalah, ya, ini cara ketiga, cara terakhir. Cara pertama adalah dengan melihat dalilnya. Kalau sudah ada dalil, tidak perlu tanya lagi kepada hati, nggak perlu. Sudah ada dalilnya haram, ya sudah bilang, saya tanya sama hatiku, nggak perlu. Kalau sudah ada dalilnya, tugas kita hanyalah taat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang laki mukmin dan seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu keputusan, kemudian dia punya pilihan yang lain. Enggak boleh. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, kalau sudah ada keputusan dari Allah, tidak pantas bagi laki mukmin, wanita mukminah untuk punya pilihan lain. Allah sudah bilang, Rasulullah sudah bilang begini. Tadi, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu sungguh mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam segala urusan mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak menemukan dalam hati mereka gerundel terhadap keputusanmu wahai Rasulullah. Wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah menerima. Itu berorang beriman. Kalau sudah dalilnya haram, ya haram, mau diapain? Janganlah cari-cari alasan. Ya. Itu baru orang beriman. Kalau enggak beriman, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan melihat dalil. Yang kedua, kalau Anda tidak tahu, tanyakan kepada ulama yang berilmu. Kepada ulama ya, atau ustadz yang Anda percayai. Ya. Percayai ilmunya. Ya. Anda percaya ilmunya. Ya. Artinya dia berfatwa dengan dalil. Artinya dia berfatwa, dia menjelaskan dengan dalil. Ini bukan dengan perasaan ya, bukan dengan hawa nafsu. Kalau ternyata Anda tidak tahu dalilnya, Anda juga tidak sempat tanya kepada ulama atau ustadz, waktunya tidak cukup, ya, maka Anda tanya pada hati Anda. Ini baru amalkan hadis ini. Tanyakan hatimu. Dengan jujur. Bukan, ini pas buat saya karena sesuai dengan kerjaanku. Ini bukan begitu. Ini kayaknya pas dengan keinginanku. Bukan. Tanya jujur hatimu. Ini kalau orang tahu kira-kira gimana? Dosa atau bukan ya? Kadang kita bingung mau tanya. Mau tanya nggak sempat tanya. Sementara waktu kejadian depan tanda tangan atau tidak. Tanyakan ini kalau orang tahu, istri saya tahu, malu atau tidak sih? Kalau nggak malu tanda tangan sendiri. Kalau ketahuan tetangga tahu gimana? Berarti sudah itu dosa itu, tinggalin aja. Meskipun dia bilang boleh itu nggak apa-apa, boleh enggak. Kalau saya gelisah tidak benar. Ya. Kenapa? Karena hati kita, sebagaimana dijelaskan Ibnu Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Jami'ul Hikam, Allah menjadikan hati kita ini punya fitrah, ya, yang tahu kebenaran dan tidak suka dengan kemungkaran. Makanya Allah sebutkan yang namanya kebajikan dengan al-ma'ruf, karena diketahui oleh hati, ma'ruf kebaikan. Mungkar kenapa? Hati mengingkari. Ya. Hukum asalnya itu hati bisa menilai sebenarnya hukum asal, tapi tentu butuh dalil untuk menunjukkan ini baik atau buruk. Tapi hati punya sesuai dengan fitrah, ini baik ini buruk, hati bisa tahu. Maka tanyakan hatimu dengan jujur. Banyak hal-hal yang saya dulu ya sekedar sharing. Saya dulu main musik kemudian manggung-manggung ya. Tapi selalu saya gelisah. Ini saya bicara pengalaman pribadi ya. Mungkin ada yang main musik merasa semakin beriman, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya dulu main musik, saya gelisah. Ya main musiknya musik Islami ya, ada kadang main metal, kadang main macam. Tapi intinya saya juga main musik Islami ya, kemudian kasidahan. Tapi saya sholat tidak tentram ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya tidak tahu kenapa sampai saya tanya sama seorang ustadz, itu ada ustadz guru saya dari Muhammadiyah ya, hafizahullah, masih hidup insyaallah di kota Sorong. Waktu itu saya tanya, Ustadz, saya mau ada acara halal bihalal, saya bagian pengiring musiknya, ada nyanyian, acara hiburannya. Tapi kok saya merasa gini. Gimana saya main atau tidak? Kata dia, musik itu haram. Saya kaget. Yang benar Ustaz. Sebenarnya baru dengar ya. Ya tapi subhanallah, meskipun saya baru dengar seumur hidup musik itu haram, saya itu kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA, saya lupa.
Saya baru dengar musik itu haram baru dari mulutnya ustadz itu. Hafizahullah ta'ala. Tapi saya mulai memikir, benar juga ya. Karena kalau saya lagi musik, dudang, azan saya berhenti, saya sholat. Tapi sholat gelisah, nggak tenang. Nggak tenang. Ketika saya tinggal di Madinah, bersama keluarga, hidup tanpa musik, saya merasa bahagia. Datang ke mall, dengar murotal, ya memang musik itu nggak benar, bikin jiwa. Ya maunya goyang terus, mau joget terus. Mungkin ada yang bilang, musik halal, joget halal. Iya. Tapi kalau ada orang meninggal sambil joget, kayaknya dibilang suul khotimah. Loh, kok suul khotimah? Ente bilang musik halal, joget halal. Tapi kalau orang meninggal joget, ente bilang ini meninggalnya nggak baik. Berarti fitrah Anda mengatakan itu nggak benar. Kalau orang joget-joget, kemudian dia kata lagi manggung joget-joget, kemudian mati misalnya. Apa kata orang? Aduh, matinya jelek. Padahal dia bilang musik halal, joget halal. Menunjukkan bahwasanya fitrah dia masih jalan. Itu nggak benar sebenarnya. Ya, nggak benar. Ya, masing-masing ya. Ini sekedar masukan pengalaman pribadi ya. Saya ngomong gitu karena setelah itu saya temukan dalil bahwasanya ulama ijma, 4 mazhab ijma bahwasanya musik hukumnya haram. Apalagi mazhab Syafi'i paling kencang. Makanya saya punya buku tentang ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Saya nukilkan situ pendapat ulama Syafi'i seluruhnya mengatakan musik haram. Seluruh ulama Syafi'i dalam buku-buku klasik mereka semuanya mengatakan musik, dan itu ijma 4 mazhab. 4 mazhab. Tanyakan dari pribadi, apakah kemudian joget-joget ya, kemudian goyang-goyang nambah iman ya, wallahu alam bisawab ya. Tapi intinya ini di antara hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara ciri-ciri kebajikan adalah hati kita tenteram ketika melakukannya. Ya dalam kerjaan kita hari-hari, mungkin kita nggak tanya ustaz, tapi ada sinyal dalam diri kita ini kayaknya nggak benar ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji an-nafsul lawwamah. Kata Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Di antara sifat jiwa suka mencela itu kalau ada yang enggak benar, sinyal dia gerak gemetar, deg-degan, ini menunjukkan ada enggak beres. Ada sinyal. Dia kasih tahu. Apalagi kalau seorang sudah maksiat, makanya kenapa kamu begini? Dia ada perasa penyesal, itu jiwa yang mencela dan itu baik. Jiwa yang baik yang ada sinyal menunjukkan itu tidak baik. Tapi kalau kita langgar lama-lama sudah hilang sinyal tersebut. Ini tanda tangan, ini korupsi, tanda tangan. Aduh, mana gelisah pertama? Pertama gelisah. Kedua gelisah semakin kurang. Ketiga lancar. Mana sih ini tanda tangan terus? Lancar. Sama, misalnya di ruangan mungkin sama cewek, kayaknya gelisah. Duduk. Ya, cewek duduk berdua ngobrol. Lama-lama santai. Malah ketagihan. Ya. Padahal awalnya sinyal kasih tahu ini nggak benar. Jangan sampai ketahuan ini, jangan sampai ketahuan anu. Tapi ya lama-lama lewat. Sama seorang melihat sesuatu yang haram misalnya, dia pengen lihat, dia tambah sih gelisah kesini kalau ketahuan ini. Lama-lama rasa malunya hilang. Dan sini kata sebagian orang, kalau awal-awal kita misalnya seorang melewati jalan yang ada duri-durinya atau dia ada beling-belingnya sedikit, dia akan hati-hati jangan sampai keinjak beling. Begitu sudah keinjak darah, udah sekalian aja katanya, enggak ada masalah. Itu orang kemaksiat gitu kadang-kadang. Awalnya dia begitu sekali terjumus, setan bilang sudah sekalian aja, sama aja, ya udah sekalian. Sehingga sinyal hilang, teguran hati juga hilang. Tadinya gelisah di hati, tidak, gelisahnya sudah hilang, sudah hati sudah mati atau hati sudah sakit. Demikian para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak mulia, dan semoga Allah maafkan dosa-dosa kita dan masuk kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.